Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an, yaitu mulai dari pengertiannya, sejarah turunnya Al-Qur'an, ciri-ciri surat dalam Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, dan bukti kebenaran Al-Qur'an. Semoga bisa bermanfaat. Oke, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri berasal dari bahasa Arab yang asal katanya qara'a atau Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Nah, di samping itu juga Al-Qur'an ada nama-nama lain, yang mana nama-nama ini sesuai dengan kedudukan Al-Qur'an dan fungsi Al-Qur'an, yaitu Al-Kalam, yang berarti ucapan. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. Al-Kitab berarti sesuatu yang ditulis. Quran surah Ad-Duhan ayat 2. Al-Furqan yaitu berarti pemisah atau pembeda antara yang hak dan yang batil, dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang terdapat di dalam kitab Al-Quran sendiri. Wahyu pertama kali Al-Quran turun bersamaan dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemudian membacakan dan mendiktinya kepada para sahabat. Kemudian memerintahkan para sahabat untuk menghafalnya dan menetapkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Quran. Nah, orang yang pertama kali menulis Al-Quran yaitu adalah Zaid bin Tsabit. Pada saat itu penulisan Al-Quran masih sangat terbatas, guys, medianya. Bukan kayak sekarang ini ya. Sangat-sangat amat terbatas. Yaitu pada saat itu penulisan Al-Quran dilakukan pada kayu, pelepah kurma, batu, tulang unta, kulit kayu, kulit kambing yang telah dibersihkan, dan lain sebagainya. Semua penulisan itu senantiasa di bawah pengawasan Nabi Muhammad. Beliaulah yang mengatur letak ayat, surat, serta bunyi bacaan secara akurat atas petunjuk dari malaikat Jibril. Kemudian setelah selesai namun belum dijilid, disimpan dengan baik di rumah Rasulullah SAW sampai wafatnya beliau, yaitu tahun 632 sebelum Masehi. Nah, itu dia, guys. Ternyata penulisan Al-Quran tidak begitu mudah ya, dibandingkan dengan zaman sekarang yang banyak sekali media-media atau alat-alat yang lebih modern ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam penuh keagungan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian secara berangsur-angsur disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali turun yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun di dalam gua Hira. Proses turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz itu disebut Injil, yang merupakan bentuk prototipe kitab suci, atau proses serupa juga dialami oleh kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran yaitu ada Injil, Taurat, dan Zabur. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW disebut nuzul, yang membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya Al-Quran di malam Al-Qadar itu sendiri dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5.
dan surah Ad-Duhan ayat 3. Nah, itu dia guys. Sedikit sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran. Kemudian ciri-ciri surat dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat, dan 86 surat atau 19/30 dari seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Ciri-ciri surat atau ayat-ayat Makkiyah yaitu banyak ayatnya yang dimulai dengan Ya ayyuhan nas, hai manusia. Kayak Qul a'udzu birabbin nas. Ya itulah yang ada hai manusianya. Dan cenderung surahnya pendek-pendek. Serta biasanya mengisahkan tentang sejarah Nabi Adam dengan iblis, serta mengisahkan tentang umat terdahulu. Dan kemudian surah Madinah atau Madaniyah terdiri dari 28 surat atau 11/30 sisanya adalah ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Ciri-ciri surat Madaniyah adalah banyak ayat-ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau sebelumnya hai manusia, mungkin pada saat itu kan Islam masih mulai berkembang. Kemudian sudah banyak orang yang beriman, turunlah surah Madaniyah atau Madinah yang lebih panjang, yang dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kecuali satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat 1, 5, dan 7, 3 yang menggunakan Ya ayyuhan nas. Oke. Itulah sedikit ciri-ciri tentang Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran. Ini dia, penting sekali guys. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai petunjuk, sumber informasi, dan juga sebagai obat. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk jalan hidup untuk manusia agar manusia mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Itulah, dan ada lagi fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai obat. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surah Al-Isra ayat 17, surat ke-17 ayat 82. Nah itu dia guys, fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk yang di dalamnya berisi perintah, larangan, juga sebagai obat. Biasanya kan untuk meruqyah, dan sumber informasi. Nah, itu dia guys. Nah, selanjutnya yaitu bukti kebenaran Al-Quran. M. Quraish Shihab berpendapat untuk membuktikan kebenaran maupun keautentikan Al-Quran bisa kita lihat dari berbagai sisi. Menurut beliau, Al-Quran memiliki sifat tahan uji. Selain itu, Al-Quran memiliki mukjizat yang membuktikan kebenaran terhadap manusia. Seperti contohnya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92 memberitakan bahwa jasad Fir'aun 1200 sebelum Masehi, jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1896, seorang ahli purbakala Loret menemukan satu mumi di lembah Raja-Raja Luxor, Mesir. Kemudian pada 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka mumi Fir'aun yang bernama Maniftah tersebut. Dan ternyata terdapat satu jasad utuh yang seperti diisyaratkan Al-Quran.
mumi Fir'aun yang diselamatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang sekarang masih utuh. Yang kita tahu kisahnya ya, pada saat itu yang bala tentaranya ingin mengejar Nabi Musa di tengah laut apa namanya, dan muminya masih diselamatkan dan utuh sampai sekarang. Itu untuk sebagai pembelajaran bagi kita dan bukti kebenaran Al-Quran. Nah, itu dia sedikit tentang Al-Quran. Semoga bisa menambah wawasan dan semoga bisa menambah manfaat serta makin membuat kita lebih semangat lagi dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.